punya keyakinan beda-beda. Kalau berbicara masalah definisi ini, ya saya percaya bahwa definisi itu firman Tuhan ya itu ya firman yang berasal dari Allah. Semua Tetapi begini, ya gini bang, kalau misalkan berbicara tentang punya keyakinan beda-beda. Kalau berbicara masalah definisi ini, ya saya percaya bahwa definisi itu firman Tuhan ya itu ya firman yang berasal dari Allah. semua Tetapi ya. begini, ya gini bang, kalau misalkan berbicara tentang definisi firman Tuhan ini, kalau saya sudut pandang yang saya dalamin selama ini itu secara bisa luas bang, karena cara Tuhan itu banyak hal yang dia bisa lakukan. Jadi jangan hanya bertolak ukur hanya perkataan doang atau yang diucapkan aja, tetapi kan bisa lewat ya contoh misalnya kan ya bahwa kita ketahui bersama ya seperti contoh Paulus bahwa ya dia nampak terus diberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya juga, banyak cara lah. Jadi kalau misalkan untuk definisi firman Tuhan yang saya pegang makanya itu banyak makanya itu cara, Bang. bukan cuma Makanya itu sekedar Bang. ucapan. Itu Artinya aja. begini, kalau 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 menurut saya itu kan bukan kita membatasi kemahakuasaan Allah, enggak. Artinya segala apa yang dia kehendaki bisa dilakukan, bisa lewat ini, bisa lewat ini, bisa lewat ini. Tapi kan ada ukuran-ukuran tertentu kalau di kami itu istilahnya ini loh ukurannya ini, barometernya ini, supaya apa sih yang dimaksud itu firman Tuhan, apa sih yang dimaksud dengan hadis. Makanya itu ada ukuran-ukurannya, Mas. Misalnya ini loh bensin, ini loh air. Itu ada takarannya. Apa yang membedakan di situ supaya tidak bercampur adukan air dengan bensin. Harus Iya, ada ukurannya di situ kalau di iya, kita. iya, oke. Yang dimaksud abang saya paham. Berbicara masalah campur aduk, ya kan. Nah, oke, saya bahas masalah yang abang di Al-Quran. Kita kan, kita sepakatan pas Wafid tadi kita diskusikan, otomatis harus harus siap bertanya, siap ditanya juga kan Pak Ustadz Wafid, begitu ya. Benar, benar. Nah, oke, begini, masalah campur aduk, masalah definisi firman Tuhan. Di dalam Al-Quran itu sudah pernah ada dikatakan bahwa ya celakalah orang yang menambah-nambahkan, ya kan begitu ya Pak Ustadz ya. Benar. Ya kan? Nah, kan kalau misalkan secara parameter yang kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu diwahyukan kepada Muhammad, ucapan, ya kan begitu. Iya. Nah, setelah itu kan ditulis oleh sahabat. Itu campur aduk sama yang abang maksud tadi, masuk nggak bang? Beda Bang, beda. Maksud saya Jadi begini. kan Maksud gini di saya Al-Quran bahwa sudah dikatakan bahwa celakalah orang yang begitu kan, yang menuliskan begitu kan, tangan manusia. Nah, secara kita ketahui bahwa Al-Quran memang ditulis oleh manusia. Jadi bagaimana itu, Bang? bukan maksudnya begini Bang. Salah paham. Mencampur tangan manusia itu menambah-nambahi kalimat yang disampaikan oleh Allah. Ya, Kecuali yang tadi itu analogi yang tadi itu Bang yang saya katakan gitu loh. Misalnya sholatlah kalian 5 waktu dalam sehari. Tapi saya menulisnya sholatlah kalian 6 waktu dalam sehari. Itu menambah-nambahi perkataan Allah. Itu campur tangan menurut saya. Kecuali saya tetap menulis artinya sesuai perintah Allah gitu loh Bang. Bukan menambah-nambah ini, bukan yang campur tangan manusia Mungkin menulis. ke Nah pertanyaan begini, ayatnya tadi kalau diterangkan misalnya Pak tidak, Ustadz. Ke ya, ayatnya langsung Pak Ustadz. Biar nggak salah ya Pak paham Ustadz. Bang Willy nih. Iya Bang Ali, ayatnya Bang. Celakalah yang itu. Apa Pawel dunia tubunul kitab Iya. itu celakalah orang yang menulis kitab. Beda konteks loh. Kayaknya tapi saya ingin dari akarnya dulu ini kesalahpahamannya makin panjang lebar Bang Wilsu konsepnya kayaknya. Itu mengenai orang menulis kitab. Ini malah justru saya ini Pawel dunia tubunul kitab gitu kan. Nah ayat ini malah justru saya
merujuknya ini, maaf ya, ini ke Paulus ini. Kalau saya layak tuduhkan ya, ini maaf kata ya, karena gini, misal gini, karena di itu kan Al-Baqarah ayat 79 kalau nggak salah itu ya, Al-Baqarah 79. Pauladina tubunul kita aduh lupa jadi ayatnya. Sumakulu hadami indilah kan gitu ya. Nah, jadi gini, ketika jelas bahwa Injil, kalau dalam pemahaman konsep Islam dulu nih ya, ini nanti runut ya, saya coba runut sedikit. Misal apa yang difirmankan oleh Tuhan atau oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, itu murni firman Tuhan yang diucapkan, yang didakwakan oleh Nabi Isa. Nah, ketika ada orang lain yang di luar orang yang menerima wahyu dari Tuhan, dia menulis dan dia mengatakan itu firman Tuhan. Nah, ini bermasalah, ini kecelakaan karena masuk kepada ajaran, apalagi nanti ajarannya berlawanan dengan ajaran yang diajarkan oleh para nabi yang menurut firman Tuhan gitu. Itu konsep dasarnya dulu begitu. Jadi kecelakaan buat orang yang telah menulis kitab sumakolu hadami indilah liyastaru bihi samanang kolila. Kalau ini saya lompat-lompat ayatnya, maaf ya kalau banyak yang keloncat. Kan gitu. Dia itu kan tujuannya untuk mendapat keuntungan yang sedikit kan gitu. Nah, kalau Bang Will ini masukkan ke konteks Al-Quran, itu nggak ketemu Bang, karena yang namanya Al-Quran jelas Al-Quran itu pertama firman Allah, ya kan, itu murni 100%, tidak ditambah, tidak dikurangi, tidak ditambahkan dengan ucapan-ucapan manusia, itu nggak ada. Ketika ditulis oleh para sahabat, ditulisnya itu sesuai dengan apa yang diwahyukan. Kan Nabi kami menerima wahyu Al-Quran itu secara apa ya, istilahnya diberi wahyu, bukan diberi tulisan gitu, bukan, tapi diberi pemahaman, diucapkan, makanya mengikuti pelafalannya apa yang diwahyukan oleh Nabi kami gitu. Nah seperti itu. Nah para sahabat agar bisa paham dan hafal, maka dia ditulis sesuai dengan apa yang diwahyukan. Itu pun sering di cross check oleh Nabi kami, di cross check itu apakah ada penambahan atau tidak. Itu bahaya karena kalau ditambahkan, contoh ditambahkan dengan ucapan Nabi kami yang di luar wahyu Al-Quran, itu di cross check, karena kalau ada penambahan jangan, itu tercampur namanya gitu. Nah itu kalau Al-Quran sudah clear, selesai bahwa Al-Quran murni firman Tuhan, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Nah saya coba mengutip tadi ya, ketika yang saya juga jangan-jangan salah pahamnya Bang Wilsu, atau mungkin saya yang salah paham dengan maksud kata surah Al-Luqman, jangan-jangan itu maksudnya Luqman menulis surah lagi, itu jangan-jangan gitu. Padahal bukan, surah itu kan sebenarnya susunan ayat Al-Quran gitu loh ya, tersusun, maka dinamakan, ini namanya surah Al-Luqman gitu. Nah begini isi ayatnya, kenapa dinamakan surah Al-Luqman? Karena di situ ada kisah Luqman sebagai orang yang soleh, dia berada di suatu tempat ini, dia orang yang tidak menyekutukan Tuhan, mewasiatkan kepada anak-anaknya juga gitu. Nah Nabi kami menerima wahyu tentang Luqman ini gitu loh. Jadi dia itu membacakan apa yang diwahyukan gitu. Kalau Paulus kan tadi beda, dia melalui pemikirannya dia menulis kan gitu. Dia menulis, dia mengarang. Kalau Nabi kami mengisahkan tentang Luqman, itu Nabi kami menerima berdasarkan firman dari Tuhan bahwa ada kisah orang yang soleh. Nanti jangan-jangan ada surah Al-Baqarah yang nulisnya sapi lagi, itu salah sangkanya repot. Atau ada ucapan Fir'aun, jangan-jangan ini surah Fir'aun juga lagi. Ketika ana rabbukumul a'la itu kan di surah apa? Setelah surah An-Naba itu, aduh lupa aku jadi. Karena ada kalimat ucapan Fir'aun. Nah, jangan salah paham ke sana Bang arahnya, saya rasa ya. Nah, kalau Paulus tadi kan jelas itu tulisan Paulus. Dia yang mengarang sendiri, dia menulis sendiri kan gitu kan ya. Bahkan itu banyak tuh, dia ucapan dia menulis berdasarkan tanganku sendiri. Itu banyak sekali itu di surat-surat Paulus itu perkataan seperti itu. Kalau kita cari ayatnya mungkin lama, tapi saya ingat ada kalimat seperti itu. Kalau Nabi kami jelas kalimatnya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha kan gitu. Bahwa Nabi kami itu menyampaikan bukan dari kehendaknya, tetapi berdasarkan wahyu dari Tuhan gitu. Ya itu dulu mungkin Bang. Oke, Ini bedanya, membedakannya. ya. Memang perbedaan antara Alkitab itu memang ada. Ya, rupa abang tadi Bang Wan bilang mengatakan bahwa Al-Quran itu ya secara langsung gitu, nah secara langsung disampaikan, nah itu yang dituliskan.
Nah, cuma aku bahas di sini berapa poin sini karena tadi Bang Lukman ada beberapa poin yang saya ambil tadi, masalah cross check, masalah Lukman sama masalah Paulus. Nah, aku ambil satu-satu, masalah cross check dulu. Ketika Bang Wan tadi mengatakan bahwa ketika wahyu sudah disampaikan kepada Muhammad, terus Muhammad sampaikan kepada sahabat-sahabat dan sahabat-sahabat menuliskan sesuai yang ucapkan Muhammad, sudah ditulis. Terus Bang Wan tadi mengatakan bahwa sudah di cross check oleh Muhammad. Nah, kita harus ketahui bersama itu tidak sesuai dengan Bang Wan katakan bahwa kalau kita belajar sejarah itu tidak seperti yang Bang Wan katakan bahwa masalah validasi dari Muhammad itu tidak ada sama sekali. Jadi jangan sampai teman-teman di sini yang di room ini percaya dengan apa yang katakan Bang Wan, karena ketika Al-Qur'an itu ditulis itu tidak ada validasi daripada Muhammad sendiri membenarkan apa yang dituliskan oleh sahabat-sahabat Nabi. Tidak ada ya sama sekali. Jadi salah yang dikatakan Bang Wan tadi. Ada Bang, ada. Karena kalau kita belajar sejarah itu tidak sama, tidak sesuai dengan Bang Wan katakan. Nah, poin kedua masalah Lukman. Tadi Bang Wan tadi mengatakan bahwa saya itu berpemahaman seperti yang Bang Wan katakan bahwa saya ini Alif kali bukan Bang Wan ya maksudnya. Oh, Alif kah? Atau Bang Wan tadi yang menjelaskan. Ada menjelaskan juga. Nggak ada, Bang, nggak ada. Soalnya tadi saya itu namanya Bang Umar, ini sekarang Bang Wan. Nggak kelihatan kah saya ini? Bukan saya keberatannya, nggak enak yang tertuduhnya masalahnya. Oh iya. Iya, makanya. Ya, sorry. Aku nggak tahu siapa tadi yang ngomong, soalnya aku nggak perhatikan layar kan. Aku cuma dengar aja. Aku cuma fokus ke perkataan aja. Jadi aku nggak fokus ke layar. Jadi minta maaf kalau misalkan aku yang dikutuju ini salah. Jadi ini Bang Umar ya, Bang Umar ya. Makanya saya membantah. Ya, oke, begini Bang Umar. Ya, tadi Bang Umar tadi sempat mengatakan tentang masalah pemahaman saya kepada Umar yang mengatakan bahwa saya berpemahaman bahwa apakah ini Umar yang tulis atau enggak. Saya tidak berpemahaman seperti demikian, tetapi yang saya pelajari bahwa ini Al-Qur'an kan diturunkan itu tidak secara langsung semua surat, tidak. Yang saya tahu bahwa Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi kenapa saya bahas masalah Lukman ini? Karena saya tahu kita ketahui bersama, itu tadi saya sampaikan bahwa ini kan berangsur-angsur. Jadi bisa jadi, ini kan cuma bisa jadi, hanya pemahaman saya. Bisa jadi surah Lukman ini itu terjadi di zaman sahabat-sahabat Nabi. Jadi dikisahkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Itu yang saya maksud. Jadi itu kesalahpahaman yang sangat jauh, Bang. Maaf saya potong. Gini. Ya, nggak apa-apa dipotong. Karena yang terjadi kan seperti demikian bahwa ini Al-Qur'an ini yang kita ketahui tidak semua keseluruhan itu disampaikan di dalam Gua Hira, tetapi yang kita ketahui bersama sejarahnya bahwa Al-Qur'an ini surat-suratnya diturunkan secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Jadi belum tentu kalau misalnya ini Lukman ini yang saya pahami ya, ini cuma saya pahami, saya nggak tahu benar. Cuman kalau misalkan saya salah ya mohon dijelaskan karena masih dipertanyakan sampai sekarang masalah Lukman ini. Jadi pemahaman saya tentang Lukman ini bahwa ya bisa jadi kejadian Lukman ini bahwa ini dikisahkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Jadi kisah yang terjadi saat itu ada Lukman ini ada di dalam kisah di zamannya sahabat-sahabat Nabi, bukan diceritakan oleh Allah itu sendiri kepada Muhammad. Bang, itu aja gini saya izin potong ya, karena ini terlalu banyak dugaan-dugaan ya. Ini mohon maaf sekali. Sementara kan ketika saya menarasikan Bible saya tidak pakai dugaan, Bang. Ketika Bang Wilsu melakukan dugaan misal, ini jangan-jangan ini dituliskan oleh para sahabat Nabi, sebaiknya buktikan dulu datanya. Gitu loh. Baiknya begini Bang Alip, masalah sejarah penulisan Al-Qur'an dulu. Mending Abang jelaskan dulu biar dia ketahui gitu, Bang. Garis besarnya kan tadi saya sampaikan tuh. Poinnya begini ya, bahwa Al-Qur'an betul ketika di Gua Hira cuma 5 ayat kok dia menerima wahyu itu. Di surah bahkan nggak utuh satu surat, itu wahyu pertama, makanya kan bertahap berangsur kurang lebih 23 tahun. Nah, itu Nabi kami menerima wahyu kan gitu. Nah, itu ketika dia menerima wahyu, dia bacakan kepada para sahabat. Bahkan ketika dia di Mekah disebutnya ayat Makkiyah, dan ketika dia di Madinah disebutnya ayat Madaniyah. Nah, ayat itu disampaikan kepada para sahabat. Bahkan ada satu masa ketika di Madinah itu sampai 63 sahabat itu tahu, dan mereka semua menulis.
Dan mereka tulis itu apa yang wahyu diterima oleh Nabi kami ajarkan. Itu semua estafet bertahap terus. Mereka itu belajar bukan hanya menulis tapi juga menghafal. Jadi para sahabat ini yang menulis Al-Qur'an bukan hanya menulis tetapi juga menghafal gitu loh. Apa yang mereka tulis itu? Yang masalah Bang tadi Bang Ali bilang tadi masalah di cross check oleh Muhammad itu seperti apa? Ada Bang buktinya Bang? Karena yang saya ketahui bahwa ya sejarahnya Islam mengatakan bahwa Al-Qur'an itu kan di zamannya Umar. Kita membukukan itu Muhammad sudah wafat, sudah nggak ada. Jadi validasinya itu cross checknya itu dari mana Bang? Dapatnya dari mana? Ya tentu dari Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Contoh kepada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini kan yang suka mencatat wahyu. Nah itu sering di cross check. Misal ketika wahyu ini Zaid bin Sabit itu minta dibacakan. Ketika ditulis benar nggak sesuai dengan apa yang difirmankan, apa yang Nabi kami terima. Ternyata benar, ya udah selesai gitu. Dan ini ya dan para sahabat yang menulis itu dicocokkan semua. Itu semua sama gitu loh. Ya, nah itu Abang bisa lihat ya. Jadi gini Bang, maksudnya Abang jangan mengeluarkan suatu asumsi tanpa ada data. Lebih baik pelajari dulu data tentang contoh ya sejarah teks Al-Quran, penulisan, pewahyuan, tahapan. Nah, dari bacaan itu baru Abang paparkan gitu. Jangan hanya sebatas dugaan-dugaan, tapi Abang mengeluarkan kesimpulan. Nah, ini akan bermasalah gitu. Kayak gitu. Ya sudah. Maaf Bang Ali. Gini Bang, yang saya sampaikan kalau misalkan Abang minta data kepada saya kan cuma pakai HP 1, tetapi saya punya datanya. Kalau berbicara masalah cross check yang masalah penulisan ini ya, yang kita ketahui bersama kalau lihat sejarah bahwa ketika dibukukan oleh Umar itu Muhammad sudah wafat. Jadi bukti crossingnya itu bagaimana Bang? Gini bang. Karena kita ketahui itu sudah gini Bang. Kalau misalnya Abang minta data, saya cuma punya satu HP. Karena ketika anaknya Abu Bakar istri Rasulullah itu sudah dicatat. Itu mushaf yang dibawa sampai ke Utsman, sisanya dimusnahkan. Silakan lanjut Ustadz Alif. Jangan dibawa framing lagi ya Ustadz Alif. Saya harapannya itu sebenarnya begini. Jangan, itu Ustadz. Bukan sahabat, nggak ada urusan sahabat di situ. Itu gini dari sononya sudah. Gini zaman Nabi itu sudah rampung itu tulisan itu. Iya lanjut, benar Bang Wan. Makanya gini loh Bang, saya mau menyampaikan harapan saya begini. Sebenarnya Ustadz Alif itu bisa menjelaskan ke Bang Wil ini masalah penulisan Al-Quran. Sedikit gini Bang Wil, Al-Quran itu setiap kali diturunkan itu sudah ditulis Bang Alif. Cuma penjilitannya bahasanya itu setelah Rasulullah wafat. Tapi masalah tulisan-tulisan itu kan sudah di cross check Rasulullah. Sudah di cross check itu. Cuma ini kan ada beberapa sahabat nih yang menulis nih. Maka dari itu dijadikan satu. Bukan dijadikan satu misalnya yang di sana menghafal B, di sini A. Bukan maksudnya dijadikan satu jadi A, B, enggak. Cuma melihat yang mana sih yang benar gitu loh. Makanya dibukukan, yang lain dihapuskan. Dipilihlah yang memang sesuai yang dari Rasulullah itu loh. Iya, yang dari zaman Rasulullah itu, yang anaknya Abu Bakar namanya Hafsah itu sudah tertulis. Itulah yang bukukan. Yang lain yang ada catatan sahabat lain itu dibakar supaya tidak terjadi penyelewengan. Itu sudah fix Bang, jangan ditukar sejarahnya gitu. Jadi ya bukan di zaman Utsman, enggak. Utsman itu hanya meluruskan karena banyak catatan sahabat sehingga ditakutkan yang aslinya ini entah kemana nanti, maka dibakar itu. Yang mushaf yang dari awal sudah ada dari zaman Rasulullah, yang dari Hafsah itu anaknya Abu Bakar, itulah yang diteruskan sampai ke Utsman. Nah itu, jadi yang lain-lain itu dimusnahkan begitu Bang ya. Jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi juga begitu. Iya, lanjut bukan baru ditulis Bang, bukan baru ditulis. Iya Bang Alif, baiknya ini menjelaskan aja penyusunan Al-Quran itu. Jadi paham kalau Bang masalah ya kan konteksnya begini, dia itu kan melakukan dugaan-dugaan sahabat bisa jadi menuliskan kisahnya. Ini kesalahpahaman. Ini ya, saya pakai versi bahasa Indonesia. Ini sejarah
teks Al-Quran, penulisan sampai dan seterusnya, penyusunan sampai di zaman di zaman Utsman dan seterusnya. Ini tradisi penulisan dan sebagainya. Ini saya bilang tadi contoh ya, contoh nih. Aduh, mana lagi nggak ada ininya ya. Ntar saya pakai apa nih? Misal gini, penulis wahyu Nabi Muhammad SAW ini. Periode penulisan ini memiliki cukup banyak informasi termasuk sejumlah nama. Lebih kurang 65 sahabat yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad bertindak sebagai penulis wahyu. Ini saking banyaknya. Kan gitu ya. Banyak yang menuliskan. Nah, nama-namanya disebut ini. Nama-nama para sahabat ini disebut ya. Dari Zaid bin Sabit, bahkan di sini ada Abu Bakar, para sahabat Rasulullah, semua ada di sini ya. Semua. Nah, lalu bagaimana ini? Ini kan ini saya nggak bisa sebut satu persatu ya, kelamaan. Nabi Muhammad mendiktekan Al-Quran. Nah kan gitu ya. Ini yang saya sampaikan tadi. Ini kan saya buka, saya bilang tadi. Saat wahyu turun, Nabi Muhammad secara rutin memanggil para sahabat menulis para penulis ya, memanggil para penulis yang ditugaskan agar mencatat ayat itu. Zaid bin Sabit menceritakan sebagai ganti atau mewakili peranan dalam Nabi Muhammad SAW. Ia seringkali dipanggil, diberi tugas menulis saat wahyu turun. Sewaktu ayat jihad turun, Nabi Muhammad SAW memanggil Zaid bin Sabit, membawa tinta dan alat tulis, dan kemudian mendiktekannya. Terus Amr bin Maktum, dan begitu banyak nama-nama. Nah, ini di sini dijelaskan semua. Jadi kami tidak pakai asumsi gitu loh ya. Tidak pakai asumsi. Tradisi penulisan Al-Quran di kalangan sahabat. Nah, ini juga dijelaskan di sini. Praktik yang biasa berlaku di kalangan para sahabat tentang penulisan Al-Quran menyebabkan Nabi Muhammad SAW melarang orang-orang menulis sesuatu darinya kecuali Al-Quran. Mana saya ininya? Oh gini ya. Seperti ini. Jadi jelas kami ini mengenai masalah teks Al-Quran pun jelas pembahasannya. Dan siapa yang telah menulis sesuatu dariku selain Al-Quran, maka ia harus menghapusnya. Ini pesan dari Rasulullah SAW. Beliau ingin agar Al-Quran dan hadis tidak ditulis dalam halaman kertas yang sama, agar tidak terjadi campur aduk serta kekeliruan. Oke? Dan seterusnya. Ini mau masalah apa lagi? Ini namanya bukunya ini nih. Nah, susunan Al-Quran. Nah, di sini juga ada nih tentang susunan ayat Al-Quran dan seterusnya. Nah, bagaimana Nabi kami mengajarkannya. Jadi kami tidak pakai asumsi bang gitu ya. Tidak pakai asumsi mengenai masalah ayat Al-Quran. Contoh surah Al-Luqman tadi, yaitu berdasarkan wahyu. Berdasarkan wahyu yang diterima oleh Nabi kami, lalu Nabi kami bacakan. Kami pun umat Islam itu bisa bedakan apa itu penulisan, contoh susunan kalimat ya, susunan kata, ucapan manusia, ucapan Nabi kami dengan susunan kata yang ada di dalam Al-Quran itu beda. Makanya di situ Nabi kami itu sangat selektif mengenai masalah Al-Quran. Jadi zaman para sahabat pun sudah ditulis gitu. Nah, Nabi kami sendiri ya bahkan yang menentukan, oh ini surah ini di sini, ayat ini tujuannya ke surah ini. Itu Nabi kami ngecek itu. Bahkan kalau seingatku Zaid bin Sabit juga yang paling tahu bahwa Nabi kami menerima pelajaran itu dari malaikat Jibril yang membawa firman itu, mengajarkan terus ketika bulan Ramadan itu mutolaah kalau bahasa kita, atau pelajari terus agar tidak ada yang salah, tidak ada yang lupa dan seterusnya, itu dijelaskan gitu. Nah, ini mengenai tentang masalah pewahyuan Al-Quran. Jadi di zaman para sahabat sebelum Rasulullah wafat pun sudah ditulis bang. Di kulit-kulit itu sudah ada, semua sudah ada. Nah, ketika zaman peristiwa masalah waktu itu di perang Yamama yang masalah, nah nanti pembukuan ya. Di sini juga dijelaskan. Tapi nanti saya kepanjangan lah kalau membahas ini ya. Nah, ini masalah penyusunan surah dijelaskan di sini ya. Nah, contoh ini para sahabat yang menulis ketika dia di lembaran di kulit. Ini contoh kopiannya kan gitu ya kurang lebih. Nah, itu nanti disalin. Nah, sampai terjadi masanya nanti. Nah, ini kami detail bang, lengkap di sini, manuskrip dan sebagainya, nomor surah, ini sunan ayat gitu. Nah, selain para sahabat menulis, juga mereka semua menghafal gitu loh, ya.
Sampai mana lagi nanti pembahasannya? Masalah penyusunan. Nah, yang ini mungkin yang tadi dia bahas ya, ini ya, kompilasi Al-Quran semasa kekuasaan Abu Bakar. Ketika Zaid bin Sabit disuruh untuk membukukan Al-Quran gitu kan. Nah, di sini juga dijelaskan. Oh, apa ini? Kayak gitu. Ya, semoga sudah bisa dipahami poinnya ya, Bang ya. Bang Wilsu, kalau masalah Al-Quran tuh begini konteksnya, penjelasannya. Silakan mungkin yang lain dulu, saya juga mau mute dulu. Iya, memang disampaikan Bang Alif itu memang benar adanya. Yang kita ketahui bahwa ketika validasi oleh Muhammad kepada sahabat-sahabatnya itu memang benar adanya. Tetapi ketika penjelitan buku itu tidak ada. Itu yang saya maksud Bang, bukan ke sahabat-sahabatnya, enggak. Itu yang kumaksud. Yang kumaksud saat pembukuan itu, saat dikumpulkan mushaf-mushafnya, itu yang saya maksud. Apa ada validasi cross check dari Muhammad lagi? Itu kan sudah nggak ada, karena zaman itu Muhammad sudah meninggal, udah nggak ada. Itu yang saya maksud Bang Alif, bukan di zaman Muhammad masih hidup, tidak. Yang saya maksud di zaman Muhammad sudah mati saat mushaf-mushaf itu dikumpulkan. Itu yang saya maksud. Itu aja sih gini Bang. Perbedaan kita Bang, kalau pemahaman saya, pembukuan itu sudah pada zaman Rasulullah Bang. Cuma pada saat sahabat itu dikumpulkan mushaf-mushaf yang lain itu dihancurkan. Yang ada itu yang dijelaskan tadi, siapa itu, Bang Ucok atau Bang Umar. Bukan pada saat sahabat itu baru disusun Bang, tidak. Lah, gini, aku dapat referensinya dari Al-Bukhari. Aku referensi dapat dari hadis Al-Bukhari ya. Di situ di zaman dijelaskan Rasul itu sudah final. Ya, sudah final Bang. Sudah final itu. Di zaman Rasulullah udah tersusun. Bahkan susunan Al-Quran itu juga itu dari wahyu Bang, bukan asal dibuat-buat. Nah, Maka itu sudah final gitu. Bukan setelah ini, susunannya, ini enggak. Itu Rasulullah pada yang saat mengasih Utsman susunannya. itu yang lain dihanguskan, bukan baru disusun Bang, tidak. Iya. Gitu ya. Gini, Itu aku sudah nggak tahu. final. Jangan lagi nanti ditukar aku lagi nih. Nanti nambah lagi kan. Ini asumsi yang baru lagi nambah. Iya, Aku nggak- itu. Tadi aku nggak tahu sih. habis penulisan sahabat. Ini udah lengkap saya kira udah. Gini Kalau soal Bang, jawaban. kalau di Kembali dalam aja Bang Wan ke surat Paulus tadi Bang Wan. Iya. Lanjut Bang Kalau Wan. kalau di dalam Al-Quran itu Bang Wil, gini loh Bang. Siapa penulisnya, kapan itu ditulis, bahkan cara-cara menulis pun itu lengkap penjelasan kalau di Islam Bang. Bukan siapa saja menulis, siapa. Bahkan cara-caranya, penulisannya pun, bagaimana mendapatkan informasi itu lengkap kalau di kami Bang. Nah, artinya itu sudah dijelaskan teman-teman tadi, ustadz-ustadz. Bisa saja abang punya pemikiran yang semacam itu, bisa saja itu diganti. Bisa. Bahkan saat ini pun saya mau menambah-nambah Al-Quran, bisa. Itu manusiawi Bang. Cuma kepercayaan kami itu bahwa Al-Quran itu murni sampai sekarang. Makanya Al-Quran itu satu, di cross check dulu baru diterbitkan. Kalaupun ada yang salah, itu dihanguskan. Nah, kembali yang tadi itu, kalau masalah penyusunan itu sudah ada pada saat Rasulullah sendiri, bahkan validasi penyusunannya pun itu kalau setahu saya itu di cross check sendiri oleh Jibril yang menyampaikan kepada Rasulullah. Jadi pada saat sahabat itu dihanguskan yang lain, bukan baru disusun Bang. Itu Bang, bisa saja pemahaman abang kemana-mana. Saya pun sama bisa. Cuma itu keimanan kami dan itu sejarahnya memang. Iya, tapi begini Bang, aku nggak tahu ini mau percaya abang-abang di sini atau buku hadis Al-Bukhari yang kubaca. Karena yang saya ketahui, yang Al-Bukhari katakan bahwa yaitu ketika di zaman itu Muhammad sudah mati ketika dibukukan. Jadi yang saya tanyakan sama Bang Alif itu kan, ya cross checknya itu Muhammad itu seperti bagaimana? Iya, kalau misalkan berbicara yang Abang Alif katakan di zaman sahabat-sahabatnya ada, ya itu saya benarkan. Tapi ketika mushaf itu dikumpulkan, bentar. iya. Aku jawab itu. Yang dari Al-Bukhari itu adalah
apa namanya, memperbanyak dari mushaf yang sudah ada, yang Hafsah punya, yang dari Ya, Abu ya, Bakar. Jadi ya, ya. bukan menulis ulang, tidak. Dari yang itu dikopi gitu Bang, dan seperti itu. Diperbanyak. Lanjut. Oh. Ya, Itu ya, sudah ya. jelas, Enggak Bang. tahu Itu sih. sudah Jadi jelas. jangan ditambah-tambahi, jangan tukar-tukar ya. Lanjut. Iya, semoga yang dibilang sama Ucok ini benar adanya sih. Jadi saya itu, tapi kalau untuk bikin perbandingan antara Bang Ucok sama Al-Bukhari, saya sih lebih percaya Al-Bukhari. Nanti kalau misalkan teman-teman di sini yang ada yang belum tahu, mungkin bisa Ya baca betul dan yang bisa. dibilang Al-Bukhari tadi, tapi Ah. yang dimaksud di situ apa kan gitu, bukan membuat baru. Abang ini ngarang-ngarang, Diperbanyak, nambah-nambah, diperbanyak karena mushaf itu sudah ada, yaitu ditulis ulang dari yang ada, bukan dibuat Ya sudah. baru, tidak. Oke, ya, oke. Mushaf Aku utamanya yang gunakan. dari Hafsah itu yang utama Bang. Iya, Ya. oke. Aku Lanjut, gunakan. Bang Wan. Iya, Aku iya, AFK nggak dulu. apa-apa. Nggak apa-apa, Ucok. Aku gunakan yang seperti ilmu yang mau Ucok pakai, bahwa itu mushaf memang sudah ada di sahabat-sahabat dikumpulkan. Yang menjadi masalah, kayak misalkan itu memang sudah jadi satu mushaf, kenapa dikumpulkan sahabat-sahabat terus disatukan? Bukan disatukan, Bang. Tidak, Dihanguskan yang lain. Ini kayaknya orang nggak masih salah paham aja ya. bukan salah Jadi gini paham, loh, Bang. Bang. Lebih baik begini aja, lebih baik Al-Bukhari itu dibaca secara keseluruhan tentang masalah Abang baca ini. deh, abang baca ya. Ya, Abang yang bawa kasus, tadi kan silakan saya baca. sudah bilang, saya itu cuma punya satu HP, saya nggak punya dua HP. Kalaupun saya keluar, ya buka Ya lagi. udah, otomatis aku keluar room. Bukhari berapa? Biar saya carikan, saya bacakan deh. Maksudnya apa coba? Al-Bukhari berapa? Nanti kesalahpahamannya di mana ya? Coba saya pengen 10 biar berapa ya? enak. 10 2 10 5 10 kalau nggak salah. Aduh. Susah sih kalau nggak ini. Jadi gini Bang ya, saya kasih informasi juga. Ini saya pikir informasinya sih cukup ini ya, bahwa jelas zaman Rasulullah SAW ketika menerima wahyu itu ditulis oleh para sahabat, dan sahabat itu banyak. Ingat lagi poinnya adalah sahabat itu bukan hanya cuma menulis, tetapi juga menghafal. Apa yang dia tulis dia hafal, dan bukan satu orang, tetapi banyak puluhan orang. Makanya seragam. Nah, Nabi kami yang menerima wahyu juga mengajarkan kepada sahabat yang terima tulisan itu. Misal, ketika menerima ayat ini, nah ini tuh di surat apa letaknya, di surat ini, semua sama begitu. Nah, para sahabat sudah menerima itu, ada tulisan itu. Sudah tahu letak surat. Jadi penyusunan kertas atau mushaf lembaran itu tidak mengurangi nilai keutuhan Al-Quran, karena sudah dihafal. Karena begitu berkembangnya umat Islam, bahkan waktu itu banyak dibunuhnya umat Islam, terutama para hafidh penghafal Al-Quran. Mulai dikenal Al-Quran ini oleh di luar dari bangsa Arab yang umum pengucapannya, maka dirapikanlah susunannya itu, tulisannya. Karena kan tidak semua itu hafal Al-Quran. Dan Al-Quran itu berkembang, umat Islam itu berkembang. Makanya pengajarannya nanti melalui mushaf. Nah, bagaimana cara mushaf ini? Tentu mushaf ini adalah menuangkan atau menuliskan, merapikan lagi sesuai dengan apa yang dihafal oleh para sahabat. Juga sama dengan apa yang ditulis, baik itu di daun maupun di kulit atau di pelapa kurma kayak gitu. Enggak, begini aja Bang, aku butuh satu jawaban aja Bang, supaya nggak panjang, nggak panjang topik Ini kan. yang Gini. barusan bukan jawaban. Enggak, supaya nggak panjang kan topik ini. Saya bilang gini aja Bang, saya kan tanya hanya minta jawaban. Di zaman ketika dibukukan, itu Muhammad sudah mati apa belum? Sudah tidak ada. Nah, oke, sudah fix. Terus masalahnya apa? Enggak, cuma itu aja sih Bang, aku butuh jawaban itu aja Bang. Sebentar. Tadi sudah final dari zaman Rasulullah. Kalau dibukukan itu mengkopi kembali. Tadi ingat ya, bukan membuat yang baru. Oke lah, buat yang baru. Tadi sudah sampaikan Ustadz Alif, itu kan Gini. hafalan dan banyak gitu. Gini Bang, Bang Ucok, premis Bang Ucok. lain nih. Ini framing namanya ya. Bukan Fik framing gitu ini. kan, dibukukan gitu kan. Setelah kematian Rasulullah,
baru dibukukan kan gitu. Kata-kata itu framing namanya, bro. Kok framing, kan saya sudah Tadi bilang kan tadi. sudah final tadi. Iya Ya kan? Bang Ucok tadi kan saya sudah bilang tadi bahwa Hadis dasar saya itu menyatakan diperbanyak untuk dikirim ke seluruh dunia oleh Utsman. Gitu Bang. Lanjut Bang Alif. Iya. Ini muter-muter di sini nggak paham nih orang ini, otaknya entah kemana ditaruh di lutut kali ya. Aduh, aku nggak tahu. Aku percaya Bang Ucok ini atau Abu Bakar. Jadi nggak tahu mau pakai Gini, mana. Bang Will, saya tanya, zaman Nabi Muhammad SAW sudah ada belum penulisan Al-Quran itu? Ada penulisannya. Ada ya. Berarti Al-Quran itu sudah ada yang berbentuk tulisan, bener nggak? Iya, ada. Terus Tadi kan masalahnya kan tadi kan kita kembali ke masalah awalnya kan masalah cross check. Nah, tadi Bang Alif sudah menjelaskan ya, lewat tadi layar tadi Bang Alif sudah tunjukin. Memang betul yang disampaikan Bang Alif ketika ada validasi cross check dari Muhammad di sahabat-sahabatnya. Itu yang Abang Alif katakan tadi kan. Saya benarkan. Nah, tapi ketika dibukukan, itu yang saya pertanyakan. Ada validasi enggak dari Muhammad lagi? Dibukukan itu maksudnya gimana penjelasannya, coba saya ingin tahu. Itu dalam Al-Bukhari itu sudah dikatakan jelas-jelas bahwa ketika mushaf itu dikumpulkan, dibukukan jadi satu oleh Abu Bakar. Nah, itu yang dipermasalahkan. Di zaman itu Muhammad sudah mati apa enggak? Tadi Bang Ali sudah katakan sudah mati, otomatis validasi itu sudah tidak ada lagi. Itu yang saya maksud. Loh, nah ini kenapa validasinya tidak ada lagi? Sampai sekarang validasi. Gimana ini? Kan masalah validasi, masalah cross check itu Bang yang Abang Alif bilang tadi, nah Bang. Itu kan aku kan permasalahkan di cross checknya Bang. Kalau masalah dibukukan, ditulis kan sudah ada sebelumnya. Itu kan disalin lagi, dirapikan lagi, kan gitu. Aduh, enggak paham lagi. Ya itu maksudku tuh ketika sudah dibukukan itu Bang. Ada cross checknya lagi enggak? Dan Bang Ali sudah jawab bahwa Muhammad itu sudah mati di zaman itu, sudah nggak ada. Jadi otomatis sudah nggak cross check lagi. Jadi Muhammad itu nggak tahu kalau ada ditambahkan apa harus dikurangi. Harus di cross check sampai sekarang. Ini otaknya kemana sih? Harus di cross check datang Muhammad sampai hari ini gitu. Bang, ya, makanya maksudnya apa lagi? Kan dari awal sudah cross check tadi, ini bersanad turun temurun yang menghafal. Kalau dibakar saja semua mushaf itu tidak ada masalah. Banyak jutaan umat yang menghafal Al-Quran gitu. Jadi cross checknya itu ada sampai sekarang. Nah, yang simpel gini aja Bang, yang simpel. Bang Will, kira-kira kalau Al-Quran yang tertulis sekarang ini dihapuskan, terus kemudian ditulis ulang, menurut Abang itu kira-kira sama nggak dengan yang dulu atau yang sekarang? Iya, belum tentu benar Bang. Kenapa? Ya kalau misalnya nggak ada yang ini, nggak ada yang tahu Bang. Nggak ada yang tahu, kan sudah dikatakan. Sekarang saja, bukan di zaman Rasulullah, sekarang saja itu penghafal itu berapa puluh juta itu. Iya, gini Bang. Kita ketahui bersama bahwa manusia itu punya keterbatasan. Kalau berbicara masalah hafalan, ya kita belum bisa kita benarkan kalau misalkan hafalannya ini benar. Makanya untuk menuliskan itu bukan satu orang, dijadikan satu. Iya, sudah gini. Ini kan permasalahan kita tanda kurung garis bawah. Gini aja, boleh aja. Kalau itu sampai kapanpun kau nggak akan bisa kalau ke situ larinya. Framing aja adanya. Coba kembali ke surat Paulus tadi, Bang Wan. Lanjut. Surat Paulus tadi. Tadi kan saya bilang tadi kan. Coba bakar itu Al-Quran semua. Tadi udah dibilang Bang Wan kan udah final. Kalau soal mau cross check, jutaan umat yang menghafal, dan itu sampai ke Rasulullah sanad penghafalnya sampai saat ini. Coba contohnya aja gini Bang. Coba gini aja Bang ya. Coba Bang Ucok, saya baca Qul Huwallah ya, Al-Ikhlas ya. Siapa tahu beda dengan Bang Ucok Qul Huwallah saya itu. Coba cross check Bang Will ya. Ya, Bang Will yang cross check. Lanjut ya, Bang Wan. Bang Will cross check ya. Satu ayat saja ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba Bang Ucok. Bang Will cross check ya, sama apa enggak? Oke, aku buat yang berbeda caranya ya.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus shamadul lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu nafas ya. Silakan di cross check. Sama nggak Bang Will? Oh, iya. Aku mau ketawa lagi. Ya sudah Ini kan gini aja kalau sistem misalnya hafal ini. Iya, Gimana? penghafal. Ya sudah begini. Coba warsnya, versi warsnya bagaimana? Bisa nggak? Versi Wars apa? Kayak lagu anu itu. Ini lain lagi, nambah lagi Iya, nih. beda. Nambah Kok, lagi. kok nambah lagi? Kok saya nambah lagi? Ya, Bahwa balik kita lagi itu ke udah tadi, tahu Bang Wan. bersama bahwa Balik ke Al-Quran tadi, Bang itu Wan. ditulis itu Iya. ada beberapa versi. Ya Balik ke versi, surat tapi Paulus, kan Bang Wan. maknanya itu Bang, anunya cuma nanti kalau saya iramanya berbeda, Ya itu yang Apanya? Ini sebenarnya ini kan mau jadi panjang lebar. Kalau misalkan abang sudah menggunakan satu ucapan, saya bisa lagi panjang lebar. Karena kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu ditulisnya ada beberapa Nggak, versi, tadi kan pengungkapannya benar. juga itu Apa beda-beda. cross check mana? Apa bedanya? Tadi kan itu. Iya, gini bang. Ah, Kita kan aku sekarang ini kan gini, cuma coba permasalahan. bacakan tanpa buka Bible ya, bacakan Aduh. satu surah dari surat Paulus. Satu surat Paulus, coba bacakan. Aduh. Gini ya. Nanti bandingkan Gini. dengan yang lain biar Bang Tadi Wan ini kan bacakan satu Bang- surat Paulus ya Bang Bang ya. Ucok ini kan baru masuk. Tadi kan kita itu sudah diskusi. Ustaz Aku Wafi sudah nyimak dari setuju bahwa awal. Aku nyimak dari diskusinya awal. kita ini diskusi yang dua arah. Nah, tadi sudah giliran saya sudah ditanya-tanya kepada saya. Ini Bang Wan kan, Bang Ucok ini kan baru. Saya sudah Saya jawab dari semua. awal, Nah, dari sekarang awal nyimak giliran tadi. saya itu bertanya. Nah, ini kan sudah diskusi bagus ini, diskusi dua arah. Kenapa harus mau kembali lagi kepada saya? Kan Bang Ucok ini baru. Tadi Coba- belum coba kelar gini, tadi Bang. masalah surat Paulus coba tadi belum gini Bang Will. kelar. Coba gini Bang Will. Jadi, Bang Will giliran dulu saya coba. itu bertanya. Iya Bang Will, Nah, Bang Will dengerin dulu. permasalahannya itu kita itu sama Bang Alif masalah cross Gini dulu, Bang Will. garis Gini bawahi dulu, Bang cross Will. check-nya. Bang Will. Gini dulu. Bang Will dulu istighfar ya. Hati yang di dalam ini yang ada godaan-godaan gangguan-gangguannya itu dibuang Bang. Saya kembalikan ke Abang. Ini semua ustadz-ustadz sudah menjelaskan semuanya. Jadi saya bingung sekarang ini maksudnya kemauan Abang itu apa sih? Dan saya kembalikan kalimat Abang. Kita itu berbeda. Kita itu berbeda. Jangan dipaksakan lah. Masalahnya ini hampir 1 jam pembahasan itu aja. Mulai dari Hafsah, kembali lagi ke Hafsah, kembali lagi ke Rasulullah, kembali lagi. Jangan dipaksakan Bang, yang lain aja. Kita berbeda, itu aja. Saya kembalikan kalimat Abang. Iya, makasih Bang Wan. Nah, Bang Tapi Wan istighfar dulu. istighfar. Nggak guna juga bang, orang Kristen kok suruh istighfar. Gini, makasih Bang Wan. Sebenarnya sih saya itu mancing-mancing teman-teman di sini menggunakan caranya Abang kepada saya yang tadi. Ya, Bang Awan sudah menunjukkan hal tersebut. Makasih Bang Wan. Nah, tadi masalah sama Bang Alif tadi kan saya cuman garis bawahi tentang masalah cross check. Saya nggak tahu mau percaya mana, abang-abang di sini atau Al-Bukhari yang katakan. Saya nggak tahu. Bukhari Jadi mulu, keluarin ayatnya sini. Ih, dari tadi Bukhari terus. Tadi kan saya sudah bilang, Bang Alif tadi baca 10-5-10. Nggak dibaca juga. Hadis Bukhari 10-5-10. Ya. Jadi saya nggak Biar tahu, saya kelar itu lah. teman-teman di sini itu teredukasi gitu. Nah, yang kita mau percaya mana nih, abang-abang di sini atau Enggak, Al-Bukhari? masalahnya apa? Oke. 10-5-10. Oh. Ntar saya sambil carikan di HP saya ada kali ya. Ntar ya, saya bukakan dulu. Apa bacaannya dan maksudnya kemana gitu, coba. Sepuluh lima sepuluh Bukhari. Aduh, nggak ada sih 10-5-10 ini. Mana ya? Sohibu 10-5-10 berarti 10.510 ya. Coba saya nyari. Perasaan hadis Sahih Bukhari nggak nyampe 10.000 deh, 7.000-an bang.
Aduh, coba tanya Ustadz Wafi. Ustadz Wafi tahu kok. Jadi jawaban saya nggak tahu ya. Ini saya buka kitabnya nih. 7008 hadisnya. Lain topik aja Bang kalau nggak ini. Salah nomor aja kali. Iya. Ya itulah ya. Kalau sebenarnya gini, kalau di Islam itu jelas mengenai masalah susunan. Jadi gini Bang ya, kita ulang-ulang berkali-kali. Jadi zaman Nabi kami masih ada, Nabi Muhammad SAW itu masih ada. Al-Quran itu sudah dihafal oleh para sahabat. Bukan hanya satu orang yang hafal Al-Quran seutuhnya. Nah, jadi Al-Quran itu sudah tidak diragukan lagi keasliannya. Zaman para sahabat sendiri sudah menghafal Al-Quran dari surah Al-Fatihah, surah pertama sampai surah 114. Itu sudah hafal semua. Nah, mengenai masalah tulisan, maka nanti ketika dicocok di tulisan dibukukan, cocokkan penulisan juga hafalan, dan di situ disebutnya dicocokkan dengan para hufad, atau para hufad itu para hafid. Para hafid itu orang-orang yang menghafal, yang memelihara Al-Quran itu. Nah makanya di semua sama, para sahabat itu sama gitu. Nah itu jelas sampai sekarang, makanya tradisi penghafalan Al-Quran itu masih terjaga. Umat Islam di seluruh dunia ini dari zaman Nabi kami, ya dari zaman penerima wahyu pertama sampai sekarang, yang namanya hafid Quran atau orang yang memelihara atau menghafal Al-Quran itu masih ada. Bahkan kalau abang lihat mungkin di acara-acara itu sampai dia disuruh baca mundur, baca maju pun mereka pada tahu. Itu dijelaskan, itu sudah fix final. Al-Quran itu mau dibikin pertanyaan kayak mana diputar balik. Karena istilahnya Al-Quran itu memang istilahnya apa namanya, bukan tentang teks sejarah di awal, tapi tentang hafalan. Sudah kabur Bang, sudah kabur Bang. Oh, udah nggak ada ya? Aduh, saya nggak liatin. Oh iya, oke lah. Nah, padahal ini saya narasinya mau kembaliin ke Bibelnya ini. Malah udah nggak ada lagi. Kalau masalah sejarah penulisan, bahkan ada sejarah kelam bagaimana para sahabat, justru itu jadi pelajaran. Iya, bahkan ketika zaman Khalifah Abu Bakar, Zaid bin Sabit suruh membukukan pun dia nggak mau kan, sejarah dalam sejarahnya ya, kitab sejarahnya. Karena ini yang tidak dilakukan, tapi kan demi kemaslahatan. Itu pun berdasarkan ilham tentunya. Artinya memang ijtihadnya para sahabat pasti baik, kebaikan untuk umat gitu. Dan itu benar gitu. Dirapihkan, dibukukan begini gitu. Karena zaman sahabat Rasulullah itu udah nggak pusing kalau zaman itu. Mereka semua udah hafal kok. Kan gitu. Seperti terjadi bagaimana kesalahpahaman para sahabat dalam segi dialek tadi kan, mulai menyinggung versi Waras gitu kan, versi Hafs, dan seterusnya. Nanti nyinggung masalah dialek gitu. Tapi memang sebenarnya sayangnya ya, buat kawan-kawan Kristen ini mau mengoreksi tapi nggak paham apa yang dikoreksi gitu. Misal dia gini, oh ini beda, ini salah, tapi dia nggak bisa bacanya salahnya itu seperti apa. Itu yang repot. Masalah gini Bang, Nah, menurut saya itu masalah fundamental itu, kalau kita kan dengan mereka baik mau diskusi berdebat dari segala arah manapun, kita itu punya referensi. Kalau mereka itu berhenti di situ saja. Bahkan kalau misalnya saya kadang baca Alkitab itu terjemahan lama, terjemahan baru, terjemahan ini, versi ini, itu mereka beda-beda. Beda-beda. Makanya kalau kita diskusi sama mereka itu dari segala arah mana saja, kita tetap ada pertanggungjawaban. Masalah akidah kita ini, kalau mereka kan nggak ada. Mau berbicara masalah hukum, kita punya fikih. Mau berbicara masalah hadis, kalau mereka kan nggak punya hadis. Hadis sama firman Tuhan itu mereka campur. Kalau kita kan
Bahasa kasar saya begini, itu mereka memang ada kemarin saya pernah sama Pak Amin atau siapa tuh, dasar marah-marah dia karena saya mengatakan begini, pada dasarnya kalian itu sudah kalah. Kenapa? Ya nggak tahu sih, bukan menghujat ya. Karena nabi kita itu mereka pertuhankan. Pada dasarnya di situ sudah kalah. Sementara Tuhan mereka itu sama halnya dengan kita ini. Sama-sama manusia. Terus masalah kitab suci. Ya kita pun beda. Kita ada pertanggungjawabannya di Al-Quran. Kalau versi kita, kitab suci mereka itu kan, versi kita kan hadis. Memang 2 kali sudah. Tuhan mereka itu adalah nabi kita. Kitab suci mereka itu kita di hadis. Memang sudah jauh bang, memang sudah beda. Jadi kalau masalah berbicara kitab suci, masalah referensi, mereka nggak bisa kecuali framing, kecuali menghujat. Itu aja bang. Saya yang baru tahu gini, ternyata benar-benar teman-teman itu pada awalnya misalnya kayak teman-teman siapa tuh, Edis tuh. Saya sempat ketemu lagi kemarin. Dasar menghujat aja dia itu bang. Dia mengatakan begini, kalau misalnya diserupakan berarti kan orang lain tertipu nih. Tiba-tiba dia nanya, jadi penipunya siapa? Mau dibahasakan itu kalau Allah itu penipu. Pakai logika dia. Makanya saya mengatakan begini, emang kalau misalnya ada orang yang tertipu, misalnya harus ada penipunya apa? Ya kan nggak mesti. Misalnya kayak gini, saya kasihkan analogi. Ketika anak saya mau dibunuh orang, terus saya membuat satu boneka, terus kemudian mereka itu pembunuh membunuh yang boneka itu, apakah saya bisa dituntut dengan penipuan? Ya kan enggak. Pasti enggak. Yang bisa mengatakan penipu itu adalah mereka-mereka yang punya niat buruk. Tapi kalau tetangga saya pasti mengatakan, oh pinter. Ya memang. Allah itu maha pandai, maha pinter, nggak ada. Itulah bang, framing aja mereka, nggak ada pertanggungjawaban. Ya, kalau komparasi ke Bible, ya kalau kita itu ya, yang penting udah nyampein. Kalau komparasi lagi ke Bible repot. Orang ada kitab isinya misterius, kitab Ibrani belum ketahuan siapa penulisnya. Bukan doib lagi nanti disebutnya apa ya. Ada kitab tapi nggak tahu penulisnya siapa, itu kan repot. Nah ya itu, Ya sudahlah. dari segala arah gitu loh. Terus lantas kemarin dia Bang Edis tuh mengatakan Kalau Edis mah aduh, iya, dia mengatakan kita framingnya cuma menjiplak-jiplak. framing. Tapi mereka menjiplak Taurat terima gitu loh, mau. Tapi kita nggak dibolehkan menjiplak. Bahasanya menjiplak itu. Ya wajar. Ya memang sekarang ini ada narasi kalian ini menjiplak karena ada kesamaan kisah, karena kami yang duluan, kalian belakangan, maka kalian itu maksudnya Nabi Muhammad itu nyontek-nyontek Bible katanya. Wah gila. Jadi tuduhan ini mulai datang lagi, yang sebelumnya ditolak sekarang mulai nyindir-nyindirnya. Padahal udah jelas di sisi lain Nabi kami dituduh Nabi yang ummi. Kan jelas yang paling sahih dan paling mudah sederhana dijelaskan, Nabi Umi itu tidak menulis dan membaca, apalagi menulis dan membaca kitab sebelumnya. Tidak ada riwayatnya Nabi Muhammad SAW belajar kitab sebelumnya, itu nggak ada gitu. Makanya ini mulai aneh-aneh aja serangannya itu. Maksudnya bahwa tuduhan itu yang bernas gitu ada gitu loh ya, nyerangkan enak gitu loh dia. Jangan pemaksaan yang lucu gitu kayak gitu. Kadang-kadang pemaksaan. Tapi ya sudahlah. Saya izin istirahat dulu. Kawan-kawan semua, ini host Ustadz Wapi udah tidur apa belum? Mau istirahat dulu Oke bang. Lanjut, terima kasih Ustadz. Mana Ustadz Wapi ini? Host tidur jangan-jangan. Lupa Icok mau naik itu, ngetik saya mau naik. Saya izin dulu, ini Pak Amir Japri kayaknya ngajak tadarus tapi aku ngantuk berat. Oke.
Oke Bang ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Bang Ucok pamit. Bang Umar mah tidur kayaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang dianya kabur nggak ketahuan. Kabur karena tadi kan udah mau dibalikkan dia nggak mau. itu tadi hindarin itu. Iya. Pak Ustadz tidur hostnya kayaknya ini. Tidur udah Bang Wan. Sepertinya tidur nih, tinggal kita dua ini. Iya, kalau menurut Bang Ucok ini kira-kira caranya gimana sih? Cara memahami Alkitab itu biar selaras dengan pola pikir kita gitu loh Bang. Kalau saya berusaha memahaminya nggak bisa. Harus ini Bang, caranya gampang Bang. Minum baygon dulu. Atau Makanya- gila dulu gitu kan. Makanya saya katakan gini loh, kecuali pola terbalik, pola pikir kita, imani dulu, baru membaca. Kalau di kita kan beda, berusaha dulu memahami apa sih ini, baru kita menyimpulkan ya kan. Nggak Ya, bisa ya, Bang, nggak betul. bisa masuk. Berat, nggak akan masuk Bang. Misalnya nih, kalau akal kita masih waras, kita imani lah misalnya. Lihat aja mereka yang murtad itu, yang masih akalnya waras, kadang-kadang agak enggan dia. Makanya masih pakai jilbab, pakai ini dan sebagainya gitu. Itu karena nggak pede dia Bang. Malu dia. Masa anak orang kan gitu kan? Iya. Iya, secara akal ya malu lah. Anak orang itu kan. Nah ini cuman karena sudah kadung ya udah kan gitu jadinya. Nah, Iya, ibaratnya makanya kalau kata pepatah kan apa tai kucing rasa coklat udah. tapi yang pasti di dunia nyata kadang saya ketemu dengan teman-teman muslim itu pembahasannya selalu ini Bang, agama itu bukan diperdebatkan karena memang pada dasarnya nggak bisa masuk logika. Kalau kita mau debat kan pakai logika itu kalau Nah di di dunia situ nyata. itu hanya ilmu ngeles saja Bang. Kalau akalnya nggak berfungsi itu kan memang nggak bisa pakai logika. Nah sementara apa gunanya akal? Ya kan? Iya benar. Kita dikasih akal ya gunakan dong. Udah jelas-jelas kayak gitu masih juga dipaksakan. Makanya aku bilang kadang-kadang tanya sama teman-teman itu yang di kayak di forum, kadang-kadang apa sih yang tertolak di dalam Al-Quran gitu. Bagaimana sih cara memahaminya Alkitab? Susah, pasti doktrin ujung-ujungnya. Pahami Ya, dulu, imani dulu, jangan mencari kesalahan. Loh, nyata-nyata otak saya diberikan Tuhan untuk bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Kalau saya temukan kesalahan, masa saya nggak bisa protes sih? Iya kan? Tapi jawabannya jangan mencari kesalahan. Loh, saya nggak mencari kesalahan, saya menemukan kesalahan. Imani. Aduh, susah saya cara imani saya saja kita ini. katanya. Berat. Tapi dia berusaha cari remis tadi berat juga dia. Makanya kabur kan. Lah iya makanya kabur dah. Enggak, sebenarnya dia ini secara akalnya sehat nih Bang. Yakin saya tahu dia mana ini membedakan ini benar apa enggak. Kan ujungnya tadi kan ya imani saja kan itu jadinya. Benar. Makanya kadang-kadang bahasanya tuh memang Bang. Cuma kalau saya menganalogikan imani, makanya saya pakai kadang-kadang saya ada kata-kata saya teman-teman tuh. Kalau misalnya mau mencintai seseorang itu jangan pakai hati, pakai logika. Karena kalau sudah mencintai seseorang, biar kak itu istri orang kak, siapa kak, nenek-nenek kak. Kalau sudah hati kan nggak bisa lagi. Ada cerita kayak gini Bang, teman saya itu, mohon maaf ya.
Ada teman saya tuh yang jatuh cinta sama cewek yang agak pincang gitu loh jalannya. Terus kemudian teman saya satu menegur, "Bang, kenapa abang mau sama cewek itu? Padahal cewek itu kan kayak gitu jalannya." Apa jawaban dia, Bang? Karena sudah cinta, pakai hati. Dia justru Iya, jawabannya kayak gini. Justru pincangnya itulah yang membuat saya jatuh cinta. Ya susah. Iya kan? iya, iya, iya. Padahal kalau di logika, itu pincang, itu istri orang. Mau diapain? Justru karena istri orang yang membuat saya jatuh cinta. Ya susah. Susah itu dah. Itu udah Padahal makanya tadi. Udah ini dulu dia, geger otak dulu, Bang. Itu sebenarnya dia normal tapi udah iya, udah tai cinta yang kucing tadi rasa itu. coklat gitu. Yang sudah jatuh cinta kan pakai hati kan. Biar istri Ah, orang. betul, betul. Misalnya logika yang nggak bisa cerai itu bang dalam dalam Alkitab itu kasihan. Saya punya tetangga itu punya temen itu. Ibunya itu sudah ditinggal suaminya bertahun-tahun. Tiba-tiba datang 2-3 hari berangkat lagi. Itu pun nggak ngasih nafkah sama sekali. Anaknya ini dia mengasuh mulai dari kecil, mulai dari dalam kandungan dia ditinggal, nggak pernah menghubungi, nggak pernah menasih nafkah. Tiba-tiba dia datang numpang tidur habis itu pulang lagi tapi nggak bisa cerai. Kasihan kan, masa sih Tuhan sekejam itu gitu loh, bahasaku tuh kasihan. Dia merawat misalnya anak-anaknya nih bekerja banting tulang, tiba-tiba dia minta jatah, datang minta jatah mau tidur dikasih. Ya kan kasihan, masa sih Tuhan sekejam itu terhadap hambanya. Hmm, Nggak dibolehkan cerai. Coba siapa tahu bisa cerai nikah lagi dengan laki-laki yang lebih baik gitu kan. betul, betul. Maksa, Kasihan. dipaksa hanya satu kan. Iya pemahaman mereka itu. Masalah hukum-hukum misalnya kayak nikah kan, kalau di kita kan hukum itu lengkap banget. Mulai dari pembagian waris, pernikahan, syarat sah pernikahan, syarat Tapi sah gini, Bang. iman. Itu kan sebenarnya hasrat yang ingin bebas tanpa harus apa-apa kan itu. Makanya batal apa namanya dibatalkan itu perjanjian lamanya kan itu kan udah jelas itu hasrat. Kalau kita baca isinya kan tidak satu iota pun kan gitu, artinya memaksa untuk bebas gitu, padahal dia tahu dia memaksa gitu kan. Dia Benar. tahu yang dia ikuti itu hanya ini gitu kan, ya ingin bebas tadi gitu. Makanya kalau sekarang kan misalnya nih penginjilan nih, iya paling enak itu menawarkan. Nah kalau misalnya kamu di Kristen tuh nggak perlu ini itu dan sebagainya, semua mau suka hatimu kan gitu jadinya kan. Benar. Kenapa? Nggak ada hukum, nggak ada aturan. Ya aturannya apa? Ikut negara. Coba kalau negara misalnya membolehkan ini itu LGBT dan sebagainya kan berarti dia ngikut gitu kan. Benar. Makanya di negara-negara Eropa itu membolehkan pernikahan, nikah-nikah gereja lawan jenis di dalam Iya. gereja kan dinikahkan. Makanya pertanyaan saya begini Bang, yang Abang tadi katakan itu yang membatalkan. Ada, saya kemarin artinya punya pemikiran semacam ini nih. Kalau menurut sejarah para nabi kan mereka berjuang, bekerja keras kan, mengajarkan tauhid, beriman kepada Allah yang satu kan. Berjuang itu ribuan tahun mereka itu bersimbah darah, korban darah, nyawa ataupun apa. Misalnya ada beberapa nabi itu di Yahudi, di Israel kan memang dibunuh. Nah pertanyaan saya begini, para nabi itu bekerja keras ribuan tahun, korban anak, korban apa, tiba-tiba dibatalkan oleh seorang yang namanya Paulus hanya dalam mimpi. Iya kan? Mantan kriminal lagi. Nah, terus pertanyaan saya lah begini. Kalau Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan dari kecil memang sudah terkenal al-amin, bijaksana, tidak pernah bohong.
Nah, pertanyaan saya begini, kalau misalnya seorang Paulus, seorang pembunuh diangkat jadi rasul, keadilan Tuhan itu di mana sih bagi mereka-mereka, keluarga-keluarga mereka ini yang dibunuh gitu loh. Keadilannya di mana? Seorang pembunuh malah diangkat derajatnya mulia, dijadikan iman lagi, kiblat lagi. Nah, pertanyaan saya sama Nenggolan yang dibawa ini, kalau misalnya kira-kira Rasulullah Muhammad hidup satu zaman dengan Paulus, kira-kira mengikut yang mana, Bang? Di logika, Bang? Mengikut pembunuh atau yang bijak dari awal? Ya, Fitrah manusia aja, Bang. ya kita ini aja, kalau kalau ke fitrahnya pastinya kan yang bersih lah. Iya, yang bersih Itu kan, bukan fitrah itu. bukan percaya sama seorang pembunuh kan? Ya, makanya jangankan dengan membuat kitab baru, hanya meriwayatkan saja sanad matan semua, sanad apa ya, turun temurun kan, orangnya kalau sudah ada kecacatan sedikit pun, baik moral apa ada sebagainya, udah mau Pernah bohong sekali kan? Kalau iya di kan, kitab ditolak riwayat hadisnya kan. hadis. Iya, Itu ini Paulus hadis. pembunuh. Kok malah Jadi astagfirullah. rasul kan. Iya, Nah, di kita jangankan itu tadi, cuman merawi kan gitu. Iya iya. kan? Nggak diakui, batal karena dia pernah kriminal misalnya, atau pernah berbohong lah, sedikit aja berbohong ketahuan misalnya. Iya. Udah nggak diakui kan? Simpelnya saja, Bang. Negara kita sekarang kalau sudah pernah napi ini narapidana pernah dihukum, nggak boleh jadi presiden, apalagi jadi rasul. Betul, betul, betul. Iya kan? Berat. Nah, itu. Nah, itu baru itu masuk akal, itulah dia. Karena Iya, orang kan mau jadi pimpinan kok narapidana gitu kan, aneh juga gitu kan. iya. Di negara kita sekarang kalau sudah pernah jadi narapidana nggak boleh jadi presiden. Iya, mau tobat Apalagi, setobat-tobatnya pun apapun dia nggak bisa gitu. apalagi jadi rasul. Itu pola pikir fitrah manusia. Iya kan? Mm-mm. Sama saja dengan abang misalnya gini. Aku nih pinjam uang sama abang. Belum saya bayar besok. Ternyata bulan depan nggak saya bayar juga. Tiba-tiba saya datang lagi. Bang, pinjam lagi bang. Dikasih lagi. Ya nggak bisa lah, bayar Nggak dibayar, dulu. nggak dibayar-bayar. Saya tetap nggak bayar bang. Tiba-tiba saya datang ke hadapan abang. Saya Rasul Allah. Percaya nggak bang kira-kira? Utang Iya aja kan? nggak dibayar mau ngaku rasul, kan gitu jadi ya. Lah iya. Aduh. Makanya aku bilang gimana sih cara berpikirnya supaya bisa menerima itu loh. Kalau abang datang hutang aja nggak dibayar tiba-tiba ngaku Rasul. Ngaku rasul. Gimana caranya? Lah iya. Kira-kira gimana bang? Cara berpikirnya itu supaya saya percaya kalau abang ini Rasul. Sementara hutang abang ke Ini saya nggak dibayar bang. iya, pakai ini bang, pakai apa namanya itu, sulap atau apa sih namanya, sugesti itu apa namanya itu. Iya, alam bawah sadar. Iya, iya, kalau itu mungkin kan. Wah, barulah nanti aku bilang, betul juga kau ini. Iya, 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 Jangan Rasul, ngelihat, iya, iya, jangan Nabi. jangan ngelihat hutang saya nggak bayar. Lihat saya sekarang. Lupa utangnya bang, lunas jadinya. Quran, Islam lumpuh. Islam agak kebalikan. Dan itu diucapkan oleh H.A.R. Gibb, seorang orientalis Inggris. Abad 18. Dia di parlemennya, karena Inggris itu jajahannya kan banyak di Timur Tengah sana kan. Arab, Mesir, Libya. Kan jajahan Inggris semua itu. Itu dia bawa Quran, H.A.R. Gibb itu orientalis itu. Kalau Siapa di namanya, Indonesia Pak? Supaya saya catat, siapa namanya, Pak? H.A.R.G.I.B. HARGIB. Heeh. Oh iya, oke, oke. H.A.R. pisah ya, Iya, H.A.R. Hagib. terus G.I.B. Itu dia ngomong di parlemen, kalau kamu menjajah negara-negara Muslim, jauhkan dia dari ini, pegang Quran.
Jadi kalau menelaah Quran secara utuh, dunia akhirat maju. Bukan hanya akhirat doang, dunia akhirat maju. Kadang-kadang aku ngomong gini, kalau umum itu beda. Ya sebetulnya bersinergi, bukan masalah beda dan tidak. Bersinergi. Karena kalau kita agak berpikir sedikit nakal ya. Nabi Nuh itu insinyur perkapalan. Toh ilmu itu semuanya dari Allah. Hanya bedanya Nabi dibimbing langsung. Manusia awam dia mencari. Tapi hakikatnya kan dari Allah. Nabi Nuh insinyur perkapalan. Nabi Daud insinyur metalurgi. Nabi Isa dokter. Kalau berpikir agak nakal ya. Iya. Nabi Yusuf ekonom. Hanya ilmunya dari Allah. Coba, kalau kita berpikir agak nakal, tapi kalau saya ungkapan gini, pasti gaduh. Tapi coba ambil pelajaran hikmah-hikmah yang dimunculkan para nabi dengan berbagai latar belakang. Itu semuanya pasti ditempa. Jadi orang hebat nggak mungkin nggak ditempa. Nggak mungkin nggak ditempa. Nabi Musa itu tempaannya luar biasa. Dari kecil udah bisa sama orang tua. Hidup di kandang macan. Walaupun nggak tertulis sejarah kecilnya kayak apa. Nabi Isa gimana dia dicemooh? Pasti ibunya sudah dituduh pezina. Anaknya pasti diolok-olok sebagai anak haram. Nggak tertulis secara detail. Pasti tempaannya luar biasa. Sehingga jadi orang hebat. Jadi lepas dari dia jahat atau baik, kalau dia bisa sampai pucuk pimpinan, dia bersaing dengan kanan kiri yang luar biasa. Firaun pasti bersaing dengan saudara-saudaranya juga. Dia pasti selektif. Jadi kalau saya kadang-kadang lihat misalnya Umar, masuk Islam, karakter dia sudah karakter pemimpin. Sportivitasnya sportivitas pemimpin. Dia mengayomi anak buah. Masuk Islam, ya jadi pemimpin. Karena mentalnya udah mental tempur, mental pemimpin. Walaupun seleksinya dulu seleksi di mafia, katakanlah gitu ya. Setelah Islam tahu betul. Ini kan ilmu-ilmu sejarah, ilmu sosiologi, ilmu itu ada sebab akibat, ada keteraturan yang Allah berikan sehingga kita bisa mengambil mau seperti apa kita menyikapinya. Dan kedepannya harus mendidik seperti apa warnanya. Ini kalau saya, tapi kadang-kadang kalau hal-hal kayak gitu dibahas memang ya Quran sendiri kan banyak cerita tentang kehidupan, tentang sejarah. Ini kan ada urutannya, ada sekuennya, ada timeline, ada sekuen, ada waktu, ada peristiwa, ada dampak. Jadi itu akan memperkaya kita gimana supaya menang dunia akhirat. Wah ini malah kayak menggurui ini. Saya gini nih ngeri-ngeri sedap, ilmunya masih undul-undul ya. Luar biasa. Jadi saya sepakat. Jadi apa yang Bapak sampaikan itu memang akan disetujui, Pak, oleh setiap Muslim yang berakal. Itu sudah pasti, baik dari kalangan cendekiawan Muslim maupun orang-orang biasa, itu akan disetujui, Pak, bahwa sinergisitas antara ilmu formal dan ilmu agama itu harus terjalin dengan baik. Karena bila tidak akan terjadi ketimpangan. Itu sudah benar sekali. Contoh ya, orang Islam nggak mau belajar manajemen, ekonomi, farmasi, sosiologi dan lain sebagainya. Dia nggak belajar itu. Maka hal-hal yang berkaitan dengan itu akan dikuasai oleh orang non-Islam, sehingga orang Islam terjajah akan hal itu.
Seperti orang Islam tidak menguasai ekonomi misalnya, dia terjajah dari segi ekonomi. Dia susah untuk menerapkan syariatnya dalam segi ekonomi. Dia tidak menguasai farmasi, ya, misalnya pengobatan. Nah, akhirnya obat-obat itu akan dikuasai oleh orang-orang yang bukan Islam, sehingga ya hal-hal yang bertentangan dengan Islam akan dijadikan sebagai bahan dasar untuk memproduksi obat, hal-hal yang haram misalnya, sehingga umat Islam pun ya kesulitan juga dalam mengkoneksikan hubungan spiritualnya dengan sang pencipta, sang pencipta. Contoh lagi, umat Islam nggak tahu politik, ilmu politik misalnya nggak tahu, ya politiknya dijajah oleh orang-orang di luar Islam, begitu dan seterusnya dan seterusnya. Ya seperti kan sekarang kan saya kira bukan cuma sekarang ya, dari dulu hukum ini berlaku, yaitu mengenai ketika seorang wanita yang melahirkan misalnya. Ketika dia melahirkan, maka yang menangani secara fikih harus dokter perempuan. Karena ini berkaitan dengan perempuan, jadi yang harus menangani dokter perempuan. Tetapi karena kurangnya umat Islam yang mempelajari ilmu kedokteran, yang mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kedokteran, apalagi dari kaum wanita, sehingga orang-orang yang mempelajari ilmu kedokteran ini banyak dari non-Muslim, ya, khususnya dalam dokter kandungan yang berkaitan dengan kandungan. Sehingga ketika proses lahiran, yang menangani orang-orang wanita-wanita Muslim ini ketika melahirkan ya dokter laki-laki. Kadang agamanya pun berbeda. Kenapa akibatnya? Mengapa terjadi demikian? Ya karena umat Islam kembali kepada persoalan pertama tadi, nggak mau mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan itu. Mereka memisahkan bahwasanya ilmu agama dengan ilmu formal itu berbeda. Seperti itu akibatnya. Kan akibatnya fatal semua itu. Dari kedokterannya, ekonominya, pengobatannya dan lain sebagainya fatal semua karena umat Islam memisahkan kedua hal itu. Ada Begitu. Ban Ali. Aku sedikit ya. Aku makanya gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban Ali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Om Deddy, Sehat Ban Ali. Iya Pak, silakan Pak Irsa. aku sedikit mungkin habis itu mau izin dulu ya. Saya misalnya baca di Al-Baqarah itu waktu malaikat menyoal tentang Adam, itu kan dia kan apakah nanti tidak akan terjadi pertumpahan darah dan kerusakan. Itu kan setelah itu kan Allah kan inni a'lamu wa antum gimana? Pokoknya kamu nggak tahu, aku itu tahu, gitu kan gitu. Tapi setelah itu apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa radahum 'alal malaikah. Artinya setelah itu Adam itu apa? Dikasih keilmuan dengan nama-nama dengan keilmuan ini adalah kemampuan untuk mendeskripsikan, mengkomunikasikan. Sehingga ada pengembangan. Jadi apapun di bumi ini kekuatannya ya ilmu. Kekuatan di bumi itu ilmu. Kekuatan khalifah itu ya keilmuan. Jadi khalifah mau unggul ya ilmu. Lepas kayak apapun. Makanya kalau keilmuan dunianya menang, ya di bumi menang. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Mengajarkan keilmuan. Nanti kekuatannya khalifah itu ya keilmuan. Kalau ketaatan, nah itu setelah matinya. Tapi kalau kekuatan di bumi ya keilmuan, kita kalah ilmu ya lewat di bumi. Itu menurut saya ya. Nah, turunlah pedoman yang jelas gimana untuk bumi dan setelah di bumi. Misi di bumi itu jadilah menang dunia akhirat dengan ilmu. Makanya wa'alama atal dan ini diperlihatkan ke malaikat. Hormati Adam. Karena apa? Keilmuannya. Itu menurut saya. Nah, tapi di hadapan Allah ada ketentuan, ternyata ilmu itu membawa takwa bisa, membawa ingkar bisa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, keilhaman. Qad aflaha man zakkaha.
Monggo yang lain. Ini ada Ustadz Ali. Aku lanjut nyimak. Udah Syekh Ali, monggo Syekh. Aku izin sekalian